Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kembali lagi di Hafiz Quran, cerdas bersama Al-Quran. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rame banget ini Zi. Ya. Senin ada wanita berkalung sorban. Bukan, Kak Ali. Tawa aja lu kenceng banget. Itu laki-laki, Kak. Laki, oh ya Allah. Ya, baik, terima kasih juga yang sudah hadir di studio ya, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim mana nih, Bu? Hah? Rahmatus Sholihin. Ya, tepuk tangan dulu buat bunda kita yang sudah ada di sini. Baik, alhamdulillah ya, mungkin saat ini alhamdulillah nih sudah banyak polling SMS yang masuk nih Zi. Iya, betul. Ya, semua berbondong-bondong ingin mendukung jagoan-jagoannya. Dan ternyata Faris pun banyak yang tanya, aduh Faris sayang banget nih kemarin kok sampai keluar. Iya, tapi kan masih bisa tetap jadi peserta terfavorit pilihan pemirsa. Iya. Nah, supaya Faris dan juga peserta lain jadi peserta favorit, semua bisa kirim SMS ketik Haki spasi nama peserta, kirim ke 93458 dan penonton bisa memberikan saran dengan mengetik TGP spasi Haki spasi nama tanda pagar nomor HP, tanda pagar isi komentar, kirim ke 93458. Tarifnya Rp1.100 untuk pengguna Telkomsel, XL3 dan Indosat. Iya, dan selain itu juga vote online bisa melalui www.detikforum.com/Hafiz Quran. One vote, one account. Ya. Okay. Porsi pendanaan ada 70% dari SMS dan 30% dari vote online. Pengumuman juara favorit nih ya. Pengumuman juara favorit ini akan diumumkan setiap akhir penyisihan grup. SMS polling dan vote online tidak mempengaruhi penentuan kemenangan, tapi semuanya ditentukan oleh Dewan Juri. Boleh tepuk tangan dulu? Dan untuk itu kita sapa dulu para Dewan Juri. Kita ada Abi Bahtiar. Waalaikumsalam Abi. Segar, sehat, semangat. Semangat, luar biasa. Ya, bersama Al-Quran kita nggak akan pernah ada matinya deh. Betul. Abi, mau nanya dulu nih. Apa kali? Kalau misalnya kita ngitungin hari puasa itu dosa gak? Wah, ini udah hari 5 gitu. Bagus, itu Oh, nggak apa? Itu artinya perhatian dan tahun-tahun itu membuat kita selalu hati-hati kan. Iya. Dan perolehan harus semakin banyak. Kita harus berhitung dalam hidup. Harus berhitung boleh ya. Harus berhitung. Kalau ngitungin jam buka puasa? 26. Dia no bocah nah. Iya, baik, ada Bunda Eci. Waalaikumsalam Bunda. Bunda hari ini seger banget ya, fresh. Iya, soalnya hari ini terinfluence atau terpengaruh oleh Zizi yang pakai merah. Jadi saya juga jadi seger banget ketemu sama Zizi gitu. Kalau saya niatnya dari sisi lain nih. Apa Bunda itu? Eci matching sama Abi. Nah, Satya Supansur matching sama Umi. Oh gitu ya? Iya. Matchingin. Tapi tetap gak mau di matchingin. Sama hitam. Saya bawa istri saya loh. Oh iya, enggak, maksudnya bajunya. Kalau ada istri itu berarti lebih aman. Ya Allah, Artinya ya, apa sesuatu bajunya. terjadi secara terbuka, nggak tersembunyi, ya kan? Gak ada yang terselubung. Gak begitu kali. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ustaz Yusuf Mansur. Baiknya, luar biasa, kita selalu menunggu tips-tips ya dari guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Dan ada siapa lagi sih? Ada Umi Pipi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, baik, boleh tepuk tangan lagi ya. Hari ini kita ada games yang berbeda dari sebelumnya. Iya, hari ini ada soal cerita kali. Jadi kalau kemarin kita udah main sambung cepat, kita udah main estafet ayat, hari ini soal cerita. Kayaknya sih lebih susah ya. Betul, nggak ada salahnya kita panggil adik-adik kita dulu yuk. Oke, ada Anissa, Syauki, dan Ici. Mana penggemarnya Anissa? Waduh. Mana pendukungnya Syauki? Syauki. Syauki sebelah sana. Penggemarnya Ici. Iya, luar biasa. Ini semakin sedikit ya. Artinya kalau nggak salah tinggal 8 atau 9 nih? 9 ya. Dan semakin sudah mulai ada penggemar-penggemarnya di media sosial juga udah mulai rame. Iya. Kali kalau ngitung udah berapa hari puasa cepet. Ngitungin peserta berapa sampai mikir ya, Bun. Dan ada dialog gitu, Bun. Biar lemparnya enak gitu, Bun. Itu kan taktik aja. Jadi nggak konsentrasi ya, Bi?
Ya, baik. Dan sekarang kita minta dukungan, silakan. Ya, dari Syauki dulu. Coba caranya ngingetin untuk polling SMS gimana sayang? Ketik haki. Coba. Ini udah ada, Maika kamu yang kecil, aku yang gede. Spasi Syauki Kirim ke 93458. Oke, sekarang Jauh banget ya. Ketik haki. Spasi Sauki. Ya kirim ke Meriki. Orang Sumatera. Baik. Anissa. Ya silakan. Ketik haki. Suaranya kencengan dikit sayang. Spasi Anissa. Kirim ke, lihat ke sana. 9 3 4 5 8. Oke. Kita lawan giliran Ici, silakan. Ketik haki spasi Ici kirim ke 93458. Ih, lancar ya, Masya Allah. Baik, ini luar biasa, hari ini bakalan seru banget nih sih. Ya, Iya. apalagi anak-anak paling suka diceritakan. Namun alangkah indahnya cerita-cerita itu adalah tentang Al-Quran. Betul sekali. Ya. Kita akan mulai soal ceritanya, tapi nanti jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Quran. Cerdas bersama Al-Quran. Hafiz Quran. Cerdas bersama Al-Quran. Iya. Ini luar biasa, Hafiz Quran ini mungkin sedikit lagi untuk mengingatkan pemirsa di rumah bahwa kita sudah naik level nih sampai dengan juz 29. Betul, jadi 2 juz yang wajib hafal ya. Betul, kali 29, dan artinya 30. soal ceritanya ini bisa susah banget nih sih. Benar. Kalau misalnya kemarin-kemarin masih mungkin juz 30 gampang ketebak gitu kan. Kalau sekarang soal ceritanya ini akan luar biasa. Betul. Menyenangkan ya. Iya buat pemirsa di rumah kalau Menyenangkan banget. Menyenangkan banget ya buat pemirsa di rumah. Iya, baik. Sekarang langsung kita mulai soal Kita cerita akan ya. mulai. Sewot banget. Untuk yang pertama Ici udah siap ya? Ya, jadi pada games ini nanti Abi Insya akan Allah. membacakan sebuah cerita yang berkaitan dengan ayat-ayat yang terkandung dalam surah Al-Quran. Dan setelah itu semuanya nih adik-adik harus menebak itu surat apa, terus dibacain surahnya. Oke? Oke, Ngerti. yang pertama main Ici ya. Ya, baik Ici boleh ke sana sayang. Sini. Nah, ini udah pada request nggak mau pakai lampu ya. Masih low. Iya. Iya sih, bener. Baik, kita bantu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai juga. Ici sayang, Abi mau cerita. Kalau sudah tahu jawabannya langsung tebak aja ya, langsung potong ya. Iya. Nggak usah nunggu juga nggak apa-apa. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jin ada yang jahat. Aljin. Belum. Ya udah bener. Ya Tapi benar, Abi mau Nek. bilang begini. Kejahatan jin Oh, itu iya, sebetulnya iya, nggak iya. lebih jahat daripada manusia. Makanya suratnya itu bukan surat jin namanya. Oh. Jadi karena kejahatan dia itu lebih hebat dari kejahatan jin, maka kita harus berlindung kepada Tuhan dia, Raja dia, dan sesembahan dia. Jadi kita harus berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, sesembahannya manusia. Anas. Iya, Ya betul. Allah, alhamdulillah. Allahumma alhamdulillah. Boleh dibacain dulu sayang surahnya nak. Silakan, surahnya dibacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran, luar biasa. Ya Ici boleh kemari sayang. Iya, Hebat ya Ici ya. betul.
Waktu pertama dia langsung bilang, nih surah Al-Jarah belum tentu orang tahu ada surah Al-Jin di dalam Quran. Kalaupun tadi berhenti di situ tetap benar sebenarnya. Cuma ternyata Abi punya maksud lain. Sekalian beliau nanya, inilah bijaksananya Abi. Sekalian dia ngasih tahu ke pemirsa. Jadi sebenarnya godaan jin itu dan manusia begitu hebat. Godaan jin dan manusia. Manusia kan banyak ngegoda. Baik menggoda syahwat, menggoda omongannya, menggoda perilakunya, menggoda fisiknya. Nah, buat orang-orang yang mendawamkan membaca surah An-Nas pagi-pagi 3 kali, sore-sore 3 kali, maka sesungguhnya dia akan bebas dari godaan itu, insya Allah. Subhanallah, tuh tipsnya tuh ya. Dan Ici bisa jawab, itu loh hebat Ici. Iya, boleh tepuk tangan dulu untuk Ici. Artinya adik-adik ini bukan hanya menghafal, tapi memang juga mengerti apa arti dari surah yang mereka hafal. Ya. Ngerti banget sih mungkin enggak ya, tapi guru-gurunya mungkin pernah ngasih tahu surat ini sekilas tentang ini. Nah, anak-anak ini merekam gitu. Luar biasa. Anas pagi sama Anas malam 3 kali. Mau tidur juga ya. baca Anas kan? Iya betul. Ya. Sekarang waktunya Anissa. Nggak mau pakai lampu, dibuat jangan pakai lampu ya. Nggak mau pakai lampu. Ya. Tutup mata. Kesana lagi. Tutup mata. Lampunya udah nggak kena kamu sayang ya. Lampunya udah kena ke kita. Dimiringin kenanya ya. ke Bunda Eci, ke Ustadz Yusuf Mansur, iya. Udah siap? Jauh sih ya. Iya nggak pakai lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Kena Umi kok. Cilu. Surat apakah yang ada di dalam cerita ini? Ada kejahatan yang bekerjanya di waktu gelap. Ketika kegelapan datang, maka kejahatan gelap ini muncul. Di antaranya adalah orang-orang yang dengki dan tukang-tukang sihir. Makanya kita harus berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Karena kalau subuh itu sudah datang, cahaya gelap itu kemudian kalah. Surat apakah itu? Apalah kok. Betul sekali. Dibacain sayang surahnya nak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul Iya baik, luar biasa ya. Selanjutnya ada Syauki. Oke, semangat banget. Bisa dibenerin Kan kali. jatuh kan? Gak apa-apa. Apa yang mau diambil? Jangan diambil. Anissa? Sini sayang. Ngecek apa nak? Insyaallah siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Baik, semuanya yang di sini boleh bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat apakah cerita ini Syauki ya? Ada orang kafir datang kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, aku akan beriman kepada Tuhan kamu kalau kamu bisa menjelaskan siapa Tuhan kamu. Tuhan kamu tuh punya bapak enggak? Kalau punya namanya siapa? Tuhan kamu tuh punya anak enggak? Kalau punya anak namanya siapa? Tuhan kamu tuh ada sukunya enggak? Kalau ada sukunya siapa? Tuhan kamu tuh bisa enggak seperti Tuhannya Bani Israel? Muhammad kemudian mendapatkan wahyu. Lalu turunlah surat itu. Tuhanku adalah Tuhan yang esa. Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Surat apa ya kira-kira? Al-Ikhlas.
Wah, betul sekali. Coba dibacain sayang surahnya. Baca mundur. Ki, baca mundur bisa nggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma alhamdulillah bil Quran. Iya, kalau kita perhatikan adik-adik kita ini tiga-tiganya aman ya. Semakin lama semakin fokus. Betul. Sudah terbiasa sama panggung ini kan. Artinya sebenarnya cara menceritakan atau mendongeng ini lebih gampang ditangkap oleh adik-adik kita nih ya, Guru ya. Cara menghafal Quran yang paling nikmat, khususnya bagi orang dewasa, juga anak-anak sebetulnya. Kalau nggak mau keburu-buru, nggak usah ditunda-tunda menghafal itu, paling nikmat sebetulnya dengan tadabbur. Paling kuat nempelnya. Cepat nempelnya. Dan kita tuh menikmati. Zizi pernah nggak ngelihat sesuatu yang indah? Misalnya apa? Pakaian, fashion, atau bunga? Bunga. Sekali lihat karena saking indahnya, kalau pulang itu ingat terus nggak bunga itu? Iya. Begitulah kalau Quran itu sudah indah di mata kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak akan lupa. Ya. Dia ada lanjutannya, Ji. Bukan bunga aja. Apa? Bunga bang. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu riba kali. Kali katanya Syauqi ini hafal surah Al-Muzammil ya? Iya. Dan mundur lagi, Bi. Mundur. 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 Abi Mau tembak kita juga coba? bisa, Bi. Coba ya. Yuk. Coba sayang. Abi baca ayat 20 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu Adna min sulusail laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Ayat sebelumnya, Ki. Allahul qad. Ayat sebelumnya apa? Sekarang ayat sebelumnya. Inna hadihi tazkirah. Wih, bener. Benar, ayat sebelumnya. As-sama'u Wih, Iya. subhanallah. Muhammad, Insya Allah. Dan Abi, ini Syauqi ini bisa baca mundur, itu nggak diajarin, Bi. Kayaknya dibisikin sama Zizi deh tadi saya lihat itu. Zizi bisa. Curang, jangan bisikin dong. ya Allah. Zizi. Coba dites, Kak Zizi salah ya. Enggak. Ih, bener-bener Zizi hebat banget Zizi ya. Tadi sih dibisikin lagi sama Kak Ali. Jadi Saya mau dong. dibisikin lagi. Mau dong, Estafet. nguji sebentar dong. Syauqi, Ya, silakan. Syauqi mau diuji sama Ustadz coba ya, coba ya. Supaya ini nggak kerja sama Ma Abi kan? Ayo, coba saya yang ngetes ya. Ini berarti Ustadz nembak nih ya. Inna ladaina ankala wa jahima. Ayat sebelumnya. wadarni wal Masya mukazzibin. Allah. Allah Akbar tuh. Bunda Eci boleh tanya nggak? Silakan Bunda Eci. Ini kan Bunda Eci dibilangin katanya Syauqi nggak diajarin siapa-siapa tapi belajar sendiri. Barusan Bunda Eci ngeliat tuh. Pas begitu Ustadz Yusuf Mansur bacain ayatnya ayat sebelumnya, terus Syauqi langsung gini. Itu Itu ngitungnya. apa sih sayang? Coba ceritain sama Bunda Eci Main itu ular-ularan gimana ya? sih? Ini lagi main Ada ular ya? gitu-gituan nak? Apa itu nak? Lagi micin. Oh micin. Lagi mikir Bunda Eci. Jadi cara mikirnya gitu nak. Iya. Sekarang kita ngobrol sebentar sama ayahnya Syauqi ya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bener nih ayah kalau Syauqi ini nggak diajarin tapi memang bisa sendiri. Diajarin hanya biasa maju dan mengucap. Tapi di bulan hari beliau Syauqi ini dengan otodidak mengaku, Pak saya bisa mundur. Saya mencoba bagaimana coba diarahkan, diuji, memang betul Syauqi bisa sendiri. Bisa sendiri. Akhirnya saya tanya bagaimana Syauqi bisa begitu? Caranya bagaimana? Syauqi bisa sendiri Pak. Caranya begitu, maju dulu, diacak-acak, baru mundur. Bisa Allah. Jadi nggak ada metode, nggak ada apa ya? Betul. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Syauqi tadi, ya dalam bahasa teorinya lah itu disebut mind map. Jadi Mind map ya. makanya tadi Syauqi Sampai bilang, meta kebuka dia ya? gini-gini tuh. Hah? Dia mempunyai cara sendiri untuk kemudian memasukkan memori hafalannya itu ke dalam pikirannya dia belum tentu sama. Tergambar di situ ya? Jadi dia bikin peta sendiri gitu. Ini namanya apa ya, Bi? Ilham atau apa ya?
kekuatan aja, dia punya kekuatan mind map tadi. Ya. Kalau anak, jadi ada banyak apa Kan nggak semua anak bisa mandiri gitu. Betul. Nah iya. Makanya dia manggil pikiran memorinya itu dengan begini-begini. Itu mouse-nya dia tuh. Itu kalau misalnya kita gambarin seru banget kali ya. Coba, sekian, cek, langsung muncul gitu ya. Iya. Langsung ada Iya, ya. gitu. Iya. Dan semua ini bisa terjadi karena Sauki memiliki keinginan dan apa ya? Keinginan Kuat, sendiri lah. Saya harus gimana nih? Saya mau gimana? Ada itu keinginan yang kuat untuk melakukan hal itu. Artinya apakah mungkin ini adalah merupakan perwujudan akhirnya Al-Quran jadi cinta sama dia dan dimudahkan mungkin untuk itu ya? Itu salah satu Jadi, ya. bentuknya. Iya. Itu satu bentuk. Jadi memang Quran itu Ayahnya mau mudah. bicara lagi? Baik, Betul, sampai teman-temannya menjuluki Soki ini Profesor Quran. Profesor Quran, ya Allah, amin mudah-mudahan ya, Ada amin. temannya Persebaya itu. Amin, jadi menemukan metode-metode tersendiri dari dirinya sendiri ya. Baik, ini sebenarnya masih ingin bertanya lagi sama Upi Pipik nih ya. Tapi nanti ya kali ya. Tentang adik-adik kita. Kita sabar dulu, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Hafiz Quran Cerdas bersama Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله العظيم. Iya, Allahumma arhamna bil Quran. Ya, Ali, izin Ali. ya silakan guru. Ini saya salah bawa Quran. Baik. Ternyata Qurannya Quran wirda ngafal. Oh. Banyak coretannya Ustaz, ada Coretannya. Nah, stabiloin ya. Nih gini pemirsa, tuh wirda ngafalnya begini modelnya. Ada gini-giniannya. Ada catatannya ya. Ada catatan-catatannya. Sama Di dong. pinggirannya ya. Pinggirannya. Nah, ada tanggalnya, ada Ini jamnya. apanya? Ini apanya Kak Wirda? Apa Itu diakalin? kalau yang Saling lupa tanda. dicoret-coret ini biar diingat. Nah, ini pemirsa nih ada tulisannya. The hardest page I have ever seen. Oh, Banget itu ya. halamannya paling susah. Paling susah. Ini ada coret-coretannya. Coret-coretnya luar biasa. Ini ada di mobil papa nih, ada berapa? Dicariin. Sampai ganti Quran. Ya, ini Ngomong-ngomong tadi ada yang kelewatan ya. Wala Iya. qaddara Fahada. qaddara fahada. ini memang kalau dulu kan ada yang bilang Al-Quran jangan dicoret-coret, nggak boleh. Justru itu bener. sebenarnya salah ya. Tuh, Om Bebe coretan lebih banyak lagi. Ini lebih banyak sebenarnya, boleh gak sih Abi? Karena memang saya kan kalau lagi nyari ayat yang memang akhirnya kesentuh hati, langsung aku stabiloin gini tuh. Jadi banyak juga tanda-tandanya gitu kan. Sebenarnya Coba kasih Abi untuk boleh pemirsa, nggak? Mbak. Ada nih Dibalik sih. mungkin, Umi. Ya. Kasih untuk pemirsa coba. Ya, ini tadi ada yang ditandai. Banyak sih sebenarnya. Tapi itu bukan Quran mahar kan? Abi, kamu harus bilang mahar, Bi. Bukan Quran Nggak nanya aja. Iya. Mahar atau mahal? Jadi kayak gini, boleh ini nih. Ada stabilonya kuning. Ada stabilonya. Jadi kayak ayat-ayat yang memang pengen. Hafal Al-Quran yang baik. Lalu bener nggak sih, boleh nggak sih kita coret-coret Al-Quran? Tergantung Boleh. niatnya Tergantung kali. niatnya. Nah lebih baik lagi ternyata kalau misalnya bisa diingat ya di benak pikiran kita. Nah Betul. ini adik-adik kita memang memiliki kelebihan masing-masing cara menghafal Al-Qurannya. Iya, beda-beda semuanya ya. Dan sekarang langsung aja kita main soal cerita ya. Boleh, Kak, ya? yuk.
Langsung aja kita Nafilah, boleh ke kanan sayang. Iya, kasih semangat dulu. Iya, udah siap? Insya Allah. Insya Allah, semua yang di sini boleh bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nafilah. Waalaikumsalam Abi. Iya, kira-kira soal cerita ini di surat apa ya? Begini ceritanya. Kalau di Quran itu disebutkan satu nama, ya kata benda, berarti istimewa tuh. Apakah istimewa baiknya atau istimewa jahatnya? Nah ini ada satu nama nih, nama orang dari keluarga Nabi. Saking jahatnya maka disebutlah namanya itu sebagai nama surat. Dan sepertinya rekayasa Allah ya, diatur sama Allah, kok nama orang ini sama dengan nama neraka yang sedang bergejolak. Karena memang pekerjaan jahatnya orang ini memang suka bikin gejolak terus di lingkungannya. Kira-kira surat apa ya? Surat Al-Lahab Abi. Betul sekali. Ya Allah. Dibacain sayang surahnya nak. Dibacakan sayang suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Iya, Allahumma arhamna bil Qur'an. Nabilah boleh gabung kemari. Kalau baca surah ini jadi ingetnya Kaisa ya. Iya, gerakan-gerakan. Apa kabar tuh Kaisa ya? Iya. Nanti suruh kemari dong. Boleh kali ya, nanti ya gabung sama kita ya. Kaisa sudah menginspirasi anak-anak dalam 1 tahun itu lebih 800 anak-anak di Makassar hafal Islam. Saya ketemu waktu kemarin ke Makassar. Saya ketemu dengan orang tuanya, ternyata udah dipanggil ke Malaysia, udah cuma ke tempat yang lain untuk kemudian menginspirasi anak-anak yang lain. Kalau Jin Oke, sekarang waktunya Ziyad. Silakan Ziyad. Silakan Ziyad. Iya, ini Ziyad luar biasa ya. Semangatnya harus kita contoh. Yuk kita bantu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyad, cerita ini kira-kira di surat apa ya? Kemenangan itu bukan karena usaha kita. Kemenangan itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Al-Falaq. Makanya, kalau merayakan kemenangan itu bukanlah pesta fora, makan-makan, tidak. Kalau menang itu karena pertolongan Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah atas kesalahanmu. Barangkali dalam proses mencapai kemenangan itu ada yang salah. Surah apa kira-kira? Betul sekali. Karena menjawab dari ketimbang cerita pertama kan. Tadi Al-Falaq deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ziyad boleh kemari lagi. Sini sayang. Sini sayang. Iya, ini bener nih, ini pelajaran ya buat Dina sama yang lainnya juga. Dengerin dulu ya. Iya. Dengerin dulu, tenang aja. Nanti kalau misalnya tahu pas terakhirnya baru boleh ditebak ya. Oke. Kita lanjutkan. Dina, hai sayang. Ya, boleh tepuk tangan untuk Dina. Dina ini dengan tatapan yang memanah kita semuanya ya. Yuk kita bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang ingkar
Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wahai orang yang ingkar, aku tidak akan pernah mau beribadah dengan cara ibadah seperti kamu itu. Kira-kira di surat apa ya sampai diulangi? Al-Kafirun. Betul sekali. Silakan dibacakan, sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Ya, boleh gabung bersama kita. Allahumma arhamna bil Quran. Oke, sebelum kita ke komentar juri, ada satu orang penelpon yang mau estafet ayat sama Nafilah. Dari rumah ada yang mau nelpon kemari? Iya. Khusus buat? Nafilah, mau estafet ayat sama Nafilah. Estafet ayat ya, nanti disambung ya. Oh boleh kita coba dulu angkat yuk. Halo? Halo? Iya, sudah terhubung kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Baik, mau estafet ayat ya, mungkin mau ngetes ayat ya buat Nafilah ya. Oh gitu, ya. Iya. Monggo. Oh begitu. Oh iya. Ya aku rapopo. Ya, baik, silakan ayah Anda kita panggil. Tadi tuh maksudnya surprise Kak. Enggak, ini emang laki-laki jadi kita panggil ayah Anda, kalau bunda kita panggil bunda. Iya, Yuk, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir fa idza nukira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir halal kafirina ghairu yasir. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Allahumma arhamna bil Quran. Tuh, udah dijawab. Bener ya Abi ya? Bener. Ada lagi mau dicoba lagi mungkin? Halo? Nafilah kenal suaranya siapa? Ini suara siapa sayang? Ali. Suara Ali. Mana tadi? Pak Andros. Iya, masih mikir ya. Halo Abi. Nah, mungkin Abi kita boleh tanya nih, silakan. Silakan kali. Ini Ananda kan sedang di sini berjuang ya. Dan kalau dilepas sendirian di sini, mungkin ada sesuatu. Ada uminya kali. Iya, mungkin bisa apa yang diharapkan oleh Abi, silakan. Ya, saya mengharap Nafilah ini untuk menjadi motivasinya ini belajar untuk menghafal Al-Quran ini, ya. Untuk Abi, nasihat dari Nafilah ini, ya. Kalau Nafilah bisa menghafal Al-Quran, insya Allah Nafilah ini bisa menjunjung derajatnya Abi dan Nafilah ini di mata manusia dan di mata Allah. Ya. Iya, anak menjadi mengangkat harkat derajat martabat orang tuanya di dunia pun di akhirat nantinya ya. Dan iya. Baik, luar biasa ya. Doain terus Nafilahnya Abi, makasih ya Abi. Dan doa seorang ayah itu ibarat doa Nabi ya kepada umatnya. Mungkin sebelum kita lari ke selanjutnya mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pipik, silakan. Ini belum assalamualaikum sama Abi, silakan Abi. Iya, silakan. Assalamualaikum, terima kasih Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Om Pipik.
Ya, saya sih lebih kalau ngelihat 3 anak ini memang anak-anak hebat, tidak pasti. Cuma boleh nggak ngasih pesan sama ibu-ibu yang ada di rumah gitu ya, bahwa kita jangan sampai akhirnya kehilangan momen kita kepada anak-anak saat kita dikasih kesempatan 24 jam bisa sama anak-anak tuh manfaatkan sebaik-baiknya. Kita kepengen punya anak yang rajin baca Quran, tapi bagaimana kitanya sebagai ibu pernah baca Quran nggak di depan anak-anak kita gitu. Terus ini karena kita ini menjadi follower buat anak-anak gitu. Saat kitanya melakukan yang baik, pasti anak-anak kita akan mencontoh. Contohnya aja saat kita mengajarkan anak-anak kita untuk melotot, cara memandang, pasti anak-anak kita pun suatu saat akan melakukan hal seperti itu, karena kita menjadi follower nomor 1 untuk anak-anak kita gitu. Jadi mereka bisa mengingat tentang kisah yang ada di dalam Al-Quran gitu. Berarti ini tugasnya orang tua, tugasnya seorang ibu, anak-anak segini manfaatkan saat mau tidur, bacakan cerita gitu ya, bacakan cerita tentang kisah Nabi atau apapun gitu yang akhirnya semua ini Al-Quran ini kan hudalinas, petunjuk buat manusia. Gak semua orang mampu, gak semua orang bisa, gak semua anak-anak hebat, anak-anak itu bisa seperti mereka gitu. Tapi kalau ada peran orang tua dan yahdilahu linurim ayasa, bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau kitanya sebagai orang tua memang mau semangat untuk anak-anak, pasti insya Allah anak-anak kita pun juga mau gitu. Nah inilah mereka contoh-contohnya gitu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita kehilangan momen untuk kita bisa mampu menceritakan kepada anak-anak gitu. Iya, baik. Artinya memang di rumah ini PR banget ya. Al-Umum Madrasatul Ula ya. Umi ini adalah merupakan madrasah buat anak-anaknya. Ayah juga, Li. Ayah juga. Ayah juga. Orang tua iya, itu. Ya kan ibu madrasah. Madrasah. Bapak kepala sekolah. Kepala madrasah. Iya. Selama ini kan Islam madrasahnya kepala. Nggak ada bapaknya berarti nggak ada kepala sekolahnya dong. Kalau nggak ada bapaknya nggak ada kepala sekolahnya. Oh nggak apa-apa, kita bisa jadi kepala Kita bisa jadi kepala sekolah juga. Masih ada 3 peserta lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Quran. Cerdas bersama Al-Quran. Iya, kembali lagi di Hafiz Quran. Cerdas bersama Al-Quran. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang baru bergabung bersama kita ya. Dan saat ini kita akan berlanjut lagi ke soal cerita. Tetap soal cerita, sudah ada Fatih, ada Nashwa dan juga Arfa di sini. Iya, yang pertama kali akan main adalah Fatih. Banyak sekali penggemar Fatih di sini. Silakan Fatih. Kita ke kanan. Iya, Fatih kelihatan tegang nih ya. Mana senyumnya? Waktunya. Iya. Yuk semuanya dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersedih karena semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Dalam budaya masyarakat Arab, kalau tidak punya anak laki-laki berarti tidak bisa meneruskan keturunan. Rasulullah punya anak perempuan, dicaci makilah Rasulullah oleh orang kafir. Lalu Allah menghiburnya, tidak. Kamu tidak seperti yang mereka duga. Kamu Muhammad sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Bahkan sudah kusiapkan untukmu danau di surga. Dan orang-orang yang membenci kamulah yang terputus rahmatnya. Kira-kira di surah apa ya? Di surat Al-Kautsar. Betul, 100. Masya Allah. Silakan dibacain dulu sayang surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syani'aka huwal abtar. Boleh satu ayat, tapi minta dari awal. Dari awal ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma arhamna bil Quran. Fatih boleh kembali. Iya. Oke.
Selanjutnya langsung aja kali Naswa. Naswa, boleh kasih tepuk tangan lagi? Iya. Naswa sudah siap? Insya Allah siap. Bantu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Menolong orang lain adalah akhlak mulia. Dan menolong orang lain itu harus dengan yang terbaik. Walaupun tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Yang penting itu berguna. Walau hanya seutas benang untuk kancing saudara kita yang putus. Sebaliknya, tidak mau menolong orang lain dengan yang terbaik yang kita punya adalah pendusta agama. Kira-kira surat apa ya? Surah Al-Ma'un. Ternyata benar. Alhamdulillah. Silakan dibacain saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Naswa boleh kemari. Oke, sekarang kita lanjutkan langsung dengan Arfa. Arfa. Pendukungnya Arfa. Ada spanduk di sebelah sana tuh. Dari mulai depan, tengah, belakang ya. Iya. Jangan hanya dukung, kirim juga dong SMS-nya. Betul, foto online juga dong. Foto online ya. Baik, Arfa udah siap? Insya Allah sudah siap. Insya Allah udah siap. Kita bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan ada satu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum ini ditugaskan untuk memelihara rumahnya Allah. Karena Allah lah yang memberi mereka makan sehingga tidak kelaparan, dan Allah lah yang memberikan mereka rasa aman sehingga tidak ketakutan. Surah apakah itu? Al-Quraisy. Surat Quraisy. Betul sekali. Silakan dibacain saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Allahumma rahmana bil Qur'an. Sini saya. Arfa boleh kemari. Ya, kepada Baik. Dewan Juri dipersilakan untuk berkomentar. Iya, ini mungkin sedikit dulu di dalam Al-Quran ini memang ternyata banyak cerita ya. Berapa persen sih cerita ini durasinya di dalam Al-Quran itu? Semuanya sih bisa diceritain. Cerita ya. Tapi kalau berkaitan dengan kisah-kisah, ya memang cukup banyak juga di dalam Al-Quran dikisahkan. Banyak ya kisah-kisahnya ya. Iya, baik. Siapa yang akan memberikan komentar pertama? Silakan. Abi? Ya, tadi menekankan apa yang disampaikan oleh Umi Pipik tadi, bahwa cerita itu sangat kuat pengaruhnya membentuk karakter anak. Dan tidak ada narasi cerita yang paling kuat menghujam dalam jiwa anak selain cerita-cerita Al-Quran. Sebab ketika kita ceritakan Al-Quran, di situ masuk akidah, masuk ibadah, masuk akhlak, masuk karakter, masuk sejarah, masuk psikologi, semuanya. Dan orang tua yang sering menceritakan tentang Al-Quran kepada anaknya, biasanya anaknya lagi terus. Dan dia tidak akan pernah bosan.
Subhanallah. Dan ya. itulah cara bagaimana agar anak-anak cinta kepada Al-Quran. Salah satu caranya itu lewat cerita. Sehingga dia senang kepada Al-Quran. Iya, baik. Bunda Eci silakan. Kalau Bunda Eci senangnya semua anak-anak nih membuat bingung para juri. Karena tadi Abi sama Ustaz Yusuf Mansur, sama saya sama Om Bibik, aduh ini semuanya oke, terus gimana ya gitu. Barangkali yang saya senang adalah bahwa semua anak yang hadir hari ini alhamdulillah sudah menunjukkan performa yang terbaik. Lalu kemudian mereka juga konsentrasi, mereka berusaha untuk tetap bertahan di sini, berusaha menampilkan yang terbaik. Dan sampai detik ini yang masih akan ada selalu tersenyum. Kayaknya kalau Arfa ini nggak pernah kelihatan tegang ya sayang ya. Bunda Eci ngelihat setiap kali kalau ada ke situ pasti semua, kalau yang lain udah mulai siap ngelihat mukanya Abi gitu. Kalau Arfa kayaknya senyum terus gitu ya nak ya. Nanti Bunda Eci punya pesan sama Arfa, ajarin semua teman-temannya ya, supaya senyumnya ada terus. Dari Nashwa juga. Kalau tadi Nashwa ketemu sama Bunda Eci di belakang senyum, begitu udah langsung naik ke panggung, tegang ya nak ya. Terus Pati juga, Pati lagi capek gak sih sayang hari ini nak? Nggak lemas sayang. Coba tangannya dilepasin. Iya, gitu ya. Soalnya kalau badannya gini ya, ahli tirakat kecil kelihatan sayang ya. Badannya ya nak ya. Ahli tirakat. Kelihatan banget. Nah Bunda Eci pengen insya Allah besok kita ketemu lagi udah lebih dengan muka yang ceria, muka yang tersenyum. Kenapa sih Bunda Eci selalu ngingetin senyum? Karena senyum itu juga merupakan sedekah ya Abi ya. Menyenangkan orang lain, ya tentu aja kepada orang yang ingin menyenangkan. Kalau Abi terus senyum sama saya itu bahaya, nggak boleh. Kalau anak-anak senyum sama bundanya boleh, sama ayahnya boleh, gitu ya nak ya. Iya. Belum sah nih ya, Umi Bik sedikit silakan. Ya, kalau Umi sih sangat-sangat terpukau dengan kalian sanggup menebak ini surat apa, karena sudah pasti kalian sudah menampung semua cerita-cerita, dan mudah-mudahan kalian ini menjadi contoh, menjadi inspirasi buat teman-teman kalian yang ada di rumah. Mudah-mudahan nanti teman-teman kalian yang ada di rumah ini terus minta sama ibu sama ayahnya untuk menceritakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya Allah. Terima kasih Umi. Dan guru kita Ustaz Yusuf Mansur, kita tahan tipsnya. Ya, pasti pemirsa di rumah pengen tahu tipsnya seperti apa. Dan setelah ini akan ada yang di wisuda kali ya. Sangat berat pasti memutuskan. Tadinya Bunda Eci udah bilang, aduh berat banget nih pilihannya kan. Tapi nanti kita lihat pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Hafiz Quran, cerdas bersama Al-Quran. Kembali lagi di Hafiz Quran, cerdas bersama Al-Quran. Baik, subhanallah, hari ini banyak pelajaran yang kita dapatkan, namun belum komplit kalau kita belum dengarkan tips dari guru kita Al-Ustaz Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah. Buat yang pengen punya mantu, dari awal curhat nih. Sudah yang berdoa. Punya mantu siapa? Semua ntar disebut. Buat yang pengen punya mantu, dari awal sudah diselipin doanya. Mudah-mudahan calon mantu saya adalah seorang hafiz. Amin. Atau seorang yang mau bersama anak saya menghafal Quran bareng. Allah. Mungkin kan susah ya, mungkin gitu. Tapi dengan kita berdoa begitu, mudah-mudahan dapat mantu yang mau bareng sama putri kita atau sama putra kita udah ikut ngafal. Ustaz, kalau mantunya hafiz Quran, makanannya makanan berkat terus, gimana tuh? Beda. Hafiz sekarang beda, Ustaz. Beda. Hafiz sekarang Masya Allah ada pilot, ada ahli nuklir, ada ahli kimia, gitu ya? ada ahli 4G, ada macam-macam. Sekarang udah bisa ya? Udah macam-macam. Jadi gak makan berkat gitu ya? Insya Allah. Terus buat mereka yang mau menikah, kan mau menikah ini pasti doa toh, ya Allah kasih saya jodoh. Nah, selipin tambahan, ya Allah kasih saya jodoh yang hafiz atau hafizah. Amin. Tuh. Atau kasih saya jodoh yang bisa bareng-bareng dengan saya hafal Quran. Gitu. Allahu Akbar. Tuh. Kalau lagi hamil, ya doa jangan cuman ya Allah mudah-mudahan lancar nih lahirannya. Jangan, tapi doa juga ya Allah mudah-mudahan anak saya nanti bisa jadi hafiz. Pokoknya selipin. Itu kalau cari mantu doang tuh. Kalau jadi jodoh kan udah gue sebut tadi. Udah juga maksudnya. Udah disebut. Termasuk ketika nanti kita mau pindah rumah, berdoa supaya dapat tetangga-tetangga ada yang hafiz, atau tetangga-tetangga bisa diak bareng gitu. Nah selipin deh buat Indonesia. Mudah-mudahan kapan tahu kapan ya nggak.
Amin. Punya gubernur-gubernur yang Amin. hafiz. Angkat tangannya semuanya. Amin. Punya presiden yang hafiz. Amin. Atau hafidhoh gitu. Ya Allah. Doa gitu. Punya Sering Kapolri pengajian ya, yang Kayaknya hafiz. 2019 kita udah punya insya Allah. Amin. Nah, kita bantu nyiapin ya kan? Bantu menyiapkan. Bantu mendukung. Bantu mendukung. Kita perlu Kita perlu dukung berdoa lah pokoknya. supaya dapat panglima besok panglima yang hafiz. Amin. Iya, amin ya Rabbal Alamin. Ya, Luar itu biasa. tipsnya. Ya, aku setuju kalau misalnya awalnya berkah, kesannya berkah semua ya. Insya Allah. Ya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Hari ini ada yang harus diwisuda. Betul, dan ini sangat berat keputusannya ya. Ketat sekali. Ketat, dan tadi aku lihat semuanya sempurna kali. Iya, Nggak ada yang makanya salah semuanya. Tadi pada bingung nih. Cuma nyari yang kepleset aja. Geledah dikit gitu ya Ustaz. Ya, dan baik, bismillahirrahmanirrahim. 3 peserta terendah. Memang kali ini bukan hal yang mudah untuk Dewan Juri menentukan siapa yang harus diwisuda. Gimana tadi kita tahu, bahkan Bunda Eci pun sempat bilang, ini bikin kita susah. Ya, dan Abi pun bilang sama kita, bikin kita galau nih hari ini. Dan tadi ditegaskan lagi sama guru kita Ustadz Yusuf Mansur, ini nyari yang kepleset susah. Artinya mereka di panggung ini semakin hebat jam terbangnya dan semakin tenang di dalam menghadapi soal-soal. Namun, walau bagaimanapun juga harus ada yang diwisuda hari ini. Saya akan panggilkan 3 nama peserta adalah Najwa, Zia, Syauqi, iya, baik. Ini adalah 3 nilai terendah pada kesempatan kali ini. Aduh ya, walaupun bagaimanapun juga nih ya, kalian maju ke depan dan ini memang hal yang berat buat adik-adik kita. Tapi kembali lagi dibilang kalian sudah berhasil semuanya ya. Ya. Aduh, dia pikir tempe kali ya. Gemes sekali, hidungnya kayak prosotan. Ya, soalnya dia bilang kita dari orang bule dibilangnya. Iya. Ziat, aku nih kan udah kayak CS sama kamu ya, CS-an banget gitu ya, temenan banget. Aduh, bingung ngomongnya ya. Kalau Ziat kan sekarang di posisi nggak aman nih ya. Iya. Orang dia tadi udah merasa kok kali begitu maju, hah? Kayaknya saya lagi nih gitu tadi kayaknya ngerasanya Nak ya. Kemarin, hari ini gitu ya Nak ya. Ya. Apa? Gimana nih? Aku bingung juga mau nanyanya. Sekarang gini deh, kalau misalnya kamu pulang hari ini, kira-kira kamu besok bakal nonton acara ini nggak di TV? Pastilah. Pastilah. Karena apa namanya kali? Baik, Karena ini hanya sebuah panggung. Tapi di luar sana sayang ada panggung yang lebih hebat, ada panggung yang lebih besar untuk kalian terus menjadi anak-anak yang hebat. Dan kamu nanti kalau misalnya pulang, kamu boleh pegang hidung aku kapan aja kamu mau ya. Kak Ali. Tapi gimana lagi ya, pasti sedih soalnya ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh maju sedikit sayang. Adik-adik kita ini memang udah bagaikan adik kita sendiri ya sih ya. Karena sering bertemu di sini dan kita ngaji bareng segala macam ya. Mereka latihan di belakang itu lucu-lucu banget. Kali Ya. udah ngemar matanya. Kali Ya. mau nangis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita geser dulu ya. Kita tanya sama adik kita deh. Sayang, menurut kamu yang pulang siapa? Nggak ada jelas.
Oh yang oh nggak ada kata dia. Kalau menurut kamu Ici dari ketiga teman-teman kita ini siapa yang pulang? Boleh ini. Silakan. Sauki. Kok kamu gitu? Iya. Udah kali. Ya. Supaya nggak semuanya jadi suuzon dan aneh-aneh, mendingan kali umumin siapa yang akan diwisuda hari ini. Langsung. Yang harus diwisuda adalah Ziad berkali-kali maju ke depan dan saat ini ada kesalahan sedikit sebenarnya ya, dan tenang, dan dia seakan-akan sudah ya sudahlah, saya ikhlas gitu ya, ikhlas ya kalaupun saya harus pulang. Dan Syauki ini pertama kalinya Syauki ada di posisi terendah ya. Begitu juga saat ini ada Naswa, satu-satunya perempuan di antara dua adik-adik kita. Dan yang harus wisuda adalah hari ini. Sesuai dengan Nafila bilang, tidak ada yang diwisuda. Alhamdulillah. Berarti di Qurannya buat siapa kali? Qurannya buat mana? Buat Tuhan aja ya, Abi Qurannya. Ya baik. Mungkin Abi Bahtiar bisa kasih sedikit atau siapapun mungkin kenapa ini kita hari ini tidak memisuda. Memang ada beberapa kesalahan-kesalahan kecil. Iya. Tetapi seluruh soal mereka bisa jawab. Secara soal benar. Benar semua. Cuma keplesetnya bukan di soal utama gitu. Iya. Keplesetnya bukan di soal yang utama, tapi kayak yuk silakan baca di situnya. Ya. Mungkin mereka udah konsentrasi di soalnya gitu ya. Iya. Makasih doanya. Silakan Zizi. Tapi besok pemirsa kalau mau mendukung peserta favorit dengan cara ketik haki spasi nama peserta kirim ke 458. Dan untuk vote online gimana kali? Dan untuk vote online melalui www.detikforum.com /Hafiz Quran. Ini one vote one account. Kembali lagi, porsi penilaian adalah 70% dari SMS dan 30% dari vote online. Namun semuanya itu menang atau tidaknya bukan dari vote online, tapi dari Dewan Juri. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dan acara ini terselenggara berkat kerja sama Trans 7 dan Ar-Rahman Chronic Learning Center. Kita semua undur diri, insya Allah besok ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Hafiz Quran cerdas bersama Al-Quran. Nol. Lompat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini gimana? Bareng ya.